Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam hari ini saya akan melakukan video presentasi pada pertemuan kedua untuk metodologi penelitian. Oke, sekarang ini adalah PPT dari materi pertemuan kedua tinjauan literatur. Karena NIM saya genap, jadi saya ambil PPT pertemuan kedua tinjauan literatur. Oke, langsung saja kita presentasikan. Tinjauan literatur. Membuat sebuah tinjauan pustaka sederhana dan penulisannya dalam daftar pustaka. Tinjauan penelusuran atau literatur pustaka, studi literatur, pengertian atau konsep, fungsi, manfaat, dan tujuan. Nomor 1 ada penelusuran pustaka. Literatur review berisi uraian tentang teori, temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Uraian ini dalam literatur review ini diarahkan untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas tentang pemecahan masalah yang sudah diuraikan dalam perumusan masalah. Selanjutnya, dalam penelusuran pustaka berguna untuk menghindarkan duplikasi dari pelaksanaan penelitian, sehingga akan dapat diketahui penelitian yang pernah dilakukan. Yang ketiga, cara mendapatkan literatur dengan membaca, memahami, mengkritik, dan mereview literatur dari berbagai macam sumber. Tinjauan literatur sangat penting perannya dalam membuat suatu tulisan ataupun karangan ilmiah, di mana tinjauan literatur memberikan ide dan tujuan tentang topik penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya, penulisan literatur review berisi ulasan, rangkuman, dan pemikiran penulis tentang beberapa sumber pustaka, dapat berupa artikel, buku slide, informasi dari internet, dan lain-lain tentang topik yang dibahas dan biasanya ditempatkan pada bab awal. Selanjutnya, semua pernyataan dan atau hasil penelitian yang bukan berasal dari penulis harus disebutkan sumbernya dan tata cara mengacu sumber pustaka mengikuti kaidah yang ditetapkan. Suatu literatur review ini yang baik harus bersifat relevan, mutakhir, 3 tahun terakhir, dan memadai. Pada laporan penelitian bagian landasan teori, tinjauan pustaka semuanya merupakan cara untuk melakukan tinjauan literatur. Literatur review ini ada beberapa cara. Yang pertama merupakan suatu cara untuk menemukan, mencari artikel, buku, dan sumber lain seperti jurnal ilmiah, tesis, disertai proceeding yang relevan pada suatu isu tertentu atau teori atau riset yang menjadi interest kita. Literatur review yang kita dapatkan masih bersifat umum atau general problem. Selanjutnya merupakan suatu kerangka, konsep, atau orientasi untuk melakukan analisis dan klarifikasi fakta yang dikumpulkan dalam penelitian yang dilakukan. Yang terakhir, sumber-sumber rujukan, buku, jurnal, majalah yang diacu hendaknya relevan dan terbaru, state of art, serta sesuai dengan yang terdapat dalam pustaka acuan. Tujuan melakukan literatur review ini adalah merupakan mendapatkan landasan teori yang bisa mendukung pemecahan masalah yang sedang diteliti. Tujuannya seperti itu. Cara mengutipnya harus adanya pembahasan dan sikap kritisnya mengenai suatu topik bidang ilmu. Dari literatur review itu yang perlu dilihat adalah perlu menganalisis, mensintesis, meringkas, membandingkan hasil-hasil penelitian yang satu dengan yang lainnya. Nah, literatur review ini membantu peneliti dalam pencairan tujuan serta membantu menguraikan bagaimana penelitian harus dilaksanakan. Selanjutnya, agar orang lain bisa melakukan pengulangan terhadap penelitian yang sama dalam menguraikan peneliti perlu dijelaskan mengenai hal yang perlu dijelaskan. Ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, perubahan atau variabel yang digunakan.
Model yang digunakan, rancangan penelitian, sampling dan teknik pengumpulannya, analisis data dan cara penafsirannya. Dalam literatur review ada dua komponen utama yang harus diperhatikan, yaitu kerangka teori, theoretical framework, dan kajian yang terkait dengan topik maupun tema penelitian. Ada tiga macam tipe literatur review, yaitu ada literatur review naratif literatur review, yang kedua literatur review kualitatif sistematik literatur review, dan literatur review kuantitatif atau kuantitatif sistematik literatur review atau meta analisis. Itu ada tiga macam tipe literatur review ya. Oke, selanjutnya tujuan akhir dari literatur review ini adalah merupakan untuk mendapatkan gambaran yang berkenan dengan apa yang sudah pernah dikerjakan orang lain. Gambaran itu terkait dengan isu yang ingin diteliti. Namun yang perlu diingat adalah jangan membahas isu yang sudah kadaluarsa. Ada beberapa isu teorinya muncul di tahun yang lalu. Artinya bila kita mereview literatur, mulailah mengacu pada teori mereview dari tahun terbaru hingga tahun yang sebelumnya. Ini nomor 2, aspek utama dalam literatur review. Terdapat 3 aspek utama dalam literatur review, yaitu survei artikel yang terkait dengan isu kita minati. Nomor 2, berikan evaluasi ringkas gambaran-gambaran yang ada. Yang ketiga, mendapatkan masukan yang terkait dengan isu dari publikasi yang terbaru hingga publikasi terlama yang bisa kita dapatkan gambarnya secara jelas. Berikut ini merupakan hal yang terkait dengan literatur review. Yang A, apa yang menjadi masalah dan kenapa masalah itu penting untuk dipecahkan. Yang B, apakah masalah tersebut telah ditemukan. Yang C, mulailah menetapkan masalah sesimpel sederhana yang kita bisa. Yang D, apakah metodologi penelitian sudah dimulai. E, bagaimana mendapatkan manipulasi data. Yang F, sudahkah data dimanipulasi tersebut diinterpretasikan. Yang G, apa kontribusinya terhadap penelitian yang dilakukan, apa kesimpulan yang bisa diambil terkait dengan permasalahan. Yang terakhir, apakah kesimpulan yang dibuat sudah cukup menjawab dari problem yang ada. Nah, ini yang ketiga, perlunya melakukan literatur review. Mengapa kita perlu melakukan literatur review? Nomor 1, menempatkan posisi pekerjaan kita sebagai posisi relatif. Misal IT investment jadi isu, ada orang yang sudah menulis dikaitkan dengan IT investment dalam suatu organisasi. IT investment di berbagai sektor, ketiga bagian itu membicarakan hal yang sama, yaitu IT investment. Gabungkan ketiga bagian tersebut dikatakan sebagai posisi relatif pada yang kita kerjakan. IT investment di berbagai sektor dampaknya pada suatu organisasi. Nah, yang kedua, menggambarkan keterhubungan antara satu penelitian dengan penelitian lainnya terkait point of interest kita. Yang ketiga, mengidentifikasi cara untuk menginterpretasikan dan menemukan gap atau kesenjangan yang akan dikumpulkan di base analisis. Yang keempat, mengkritis di antara penelitian-penelitian sebelumnya agar mudah melihat pertentangannya atau kontras, menjadi titik poin dan menjadi dasar kita untuk meneliti berikutnya. Dapat menggambarkan pieces of puzzle milik orang lain yang akan menggambarkan significance of the problem. Yang nomor 7, dapat mengevaluasi milik kita tentang prinsip originality yang terlihat pada metodologi yang sesuai dengan pemecah masalah. Yang keempat, ada elemen dalam literatur review. Beberapa elemen dalam literatur review adalah sebagai berikut. Ada A sampai D. Yang A, menggambarkan subjek penelitian isu atau teori secara objektif dari literatur review. Yang B, divisi dari literatur review dimasukkan dalam kategori contoh untuk mendukung posisi relatif dan alternatif. Menjelaskan bagaimana dari setiap literatur review kesamaan dan bagaimana variasinya dari orang lain. Yang D, membuat kesimpulan dari setiap bagian, memberikan masukan dari berbagai argumen untuk memahami dan mengembangkan area penelitian. Itu elemen dari literatur review. Yang nomor 5, langkah-langkah literatur review. Langkahnya sebagai berikut, ada 4, formulasi permasalahan.
Pilihlah topik yang sesuai dengan isu dan interest. Permasalahan harus ditulis dengan lengkap. Yang kedua, cari literatur. Tentukan literatur yang relevan dengan penelitian. Langkah ini membantu untuk mendapatkan gambaran dari suatu topik penelitian. Dengan mengetahui tentang topik yang akan dikaji, karena sumber tersebut akan memberikan berbagai macam gambaran dari berbagai penelitian terdahulu. 3. Evaluasi data. Evaluasi data ini dibutuhkan untuk mendukung penelitian. Data ini bisa berupa data kualitatif, data kuantitatif, maupun data berasal dari kombinasi keduanya. Yang nomor 4, analisis dan interpretasikan. Diskusikan dan temukan secara ringkas dan literatur. Nomor 6, cara-cara literatur review. Ini ada beberapa cara yang untuk melakukannya. Ada A sampai E. Yang A, mencari kesamaan, mencari ketidaksamaan, memberikan pandangan, membandingkan. Yang terakhir, meringkas. Hal terpenting dari membuat literatur ini adalah fitur yang utama dalam membangun teori berupa perbandingan teori dan hipotesis dengan literatur yang ada. Kunci utama dari proses ini adalah melihat sebanyak-banyaknya literatur yang ada. Dalam proses ini dicari persamaan, perbedaan yang terjadi antara literatur yang satu dengan literatur yang lain, serta mencari alasan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Hal tersebut dimaksudkan untuk menginterpretasikan penelitian yang akan kita lakukan dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang disajikan dalam konteks yang berbeda. Yang terpenting itu merupakan bahan pustaka yang diambil sebagai literatur harus dicantumkan sumber dalam daftar pustaka. Ini nomor 7, sumber literatur review. Sumber-sumbernya ini nomor 1 ada paper yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional. Jurnal biasanya digunakan sebagai bahan sitiran dalam penelitian karena jurnal memuat suatu informasi baru yang bersifat spesifik pada pemecah masalah pada suatu topik penelitian. Yang kedua, tesis merupakan penelitian ilmiah yang mendalam, mengungkap suatu pengetahuan yang baru. Yang tiga, disertai merupakan disertasi. Disertasi ini merupakan penelitian ilmiah tingkat tinggi yang ditulis untuk mendapatkan gelar doktor. Biasanya ini berisi fakta berupa penemuan dari penulis sendiri berdasarkan metode analisis yang dipertahankan. Yang keempat, paper dari hasil-hasil konferensi, biasanya disebut dengan proceeding, baik tingkat nasional dan internasional. 5. Majalah pamflet clipping. Majalah ilmiah ini sumber publikasi yang biasanya berupa teori, penemuan baru maupun berupa materi yang sedang populer. Biasanya materi dijadikan dalam makalah, tidak terdapat dalam buku. Majalah merupakan literatur yang disenangi para peneliti untuk dijadikan sitiran karena frekuensi terbitnya literatur dan cepat sehingga artikel yang dimuatkan cukup mutakhir. Nomor 6, abstrak, hasil penelitian. Nomor 7, proceeding, bisa dijadikan sebagai bahan literatur karena ditulis oleh seseorang profesor dan telah dipublikasikan. Pengambilan proceeding sebagai bahan literatur bisa memudahkan peneliti karena adanya kolaborasi antara peneliti dengan penulis. Proceeding yang mungkin berada pada satu institusi yang sama. Yang ke-8, website yang memuat ilmu komputer. Misalnya ini ada https://nc.net.com/josh. Yang terakhir 8, hierarki literatur dan siklus penelitian akademik. Ini ada suatu gambar dari tabel atau diagramnya. Kolaborasi ada yang pertama identifikasi, yang kedua membuat kreasi, yang ketiga quality assurance of knowledge, yang keempat dissemination of knowledge. Gambar 4.2 ada
tabelnya ide, riset, diskusi, primary literatur, secondary literatur, dan tertiary literatur. Nah, sekian dari penjelasan yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.